Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, pagi hari ini insya Allah kita memulai surat baru, surat Qaf, ya, surat ke-50. Jadi surat Qaf, kalau melihat sejarahnya, ya, harus menjadi surat yang sangat familiar bagi orang-orang beriman. Tentu karena isinya mengharuskan demikian ya. Jadi bukti familiarnya surat Qaf pertama surat yang sering juga dibaca dalam Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Jadi sedih juga sebenarnya ya ketika umat ini tidak pernah mencicipi salat Aid dengan surat Qaf dan surat Al-Qamar. Ya. Jadi serba salah ya, ya di lapangan itu ya. Dilaksanakan akan diprotes lama banget ya. Bahkan dituduh ya tidak memahami kondisi umat ya. Sehingga akhirnya kita ngalah ya udahlah ala al-ghasyiyah bertahun-tahun. Dampaknya apa? Umat sepanjang zaman akan ya nggak kenal dengan surat Qaf ya. Sekenal Al-A'la dan Al-Ghasyiyah. Ya. Apa yang nggak salah itu orang-orang yang sudah hafal dengan alasan ya pentingnya memahami kondisi umat ya. Sementara umatnya, sementara dampaknya adalah akan sepanjang hidup. Ya. Sepanjang hidup nggak mungkin dilaksanakan ya, surat Qadf dan Al-Ghasyiyah. Ya.
Nah, ini sebuah kondisi umat yang harus dipikirkan dengan baik ya. Ya, kadang saya mengkiatinya yang penting tidak setiap tahun lah, ada tahun-tahun tertentu. Ya, jadi kalau umatnya marah saya jawab, coba selama kalian sholat bersama saya, mana yang lebih banyak ala al-ghasyiyah atau qaf dan al-qamar? Ya, ya pasti qaf al-qamarnya dalam hitungan jari. 5 kali aja belum pernah sepanjang zaman. Masa iya untuk sholat Aid, ya, qaf dan al-qamar, katakan selama 10 tahun, ya pernah nyoba 3 kali misalnya. Masa iya masih ngomel-ngomel aja, 7 kali udah ala al-ghasyiyah. Ya. Jadi pada akhirnya memang eh, penting juga memahami kondisi umat, keawaman umat, tapi jangan terlalu diikuti juga ya. Yang diikuti terlalu diikuti ya umat sendiri yang rugi ya. Padahal insya Allah selisihnya nggak banyak ya sholat Id dengan Qaf dan Al-Qamar ya. Ala kulli hal penting memang ngaji ya supaya tahu gitu. Oh sebetulnya sholat Id, Idul Fitri dan Idul Adha itu sering juga dilakukan oleh Rasulullah dengan Al-Qaf dan Al-Qamar. Ya, sehingga kalau sudah tahu, andai kata ada imam yang begitu, ya bolehlah merasa apa, ya Allah lama ini sholatnya nih kalau Qaf Al-Qamar nih. Ya, tapi paling tidak punya alasan. Oh ternyata ya ada hadisnya, ada petunjuknya dan seterusnya. Ya, beda kalau tahu-tahu imamnya baca Qaf, atau boleh nggak tahu kalau itu yang dibaca Qaf, kalau yang dibaca Al-Qamar, yang tahu taunya itu hanya Al-Quran gitu ya. Jadi sekedar bahwa itu surat, nama surat aja nggak tahu, bahwa itu sering dibaca oleh Rasulullah nggak tahu juga, maka nggak kebayang ya. Gimana perasaan umat itu? Aduh, kok lama banget, kok lama banget ya. Nah, inilah yang harus kita ketahui dan semoga semuanya bisa menjadi eh, penyambung lidah bagi umat ini ya, bahwa Qaf al-Qamar itu termasuk surat yang selalu dibaca oleh Rasulullah dengan tujuan agar tidak boleh ada orang beriman yang awam terhadap surat Qaf al-Qamar, minimal ya, jangan sampai awam awalnya kayak ya. Dia kalau dibaca Qaf wal Qur'anil Majid, ini surat ke-50 ini ya. Atau minimal iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar ya. Oh ini surat Al-Qamar ya. Karena keawaman yang terlalu dalam itulah yang membuat umat ya bawaannya mau marah aja kalau diajak berlama-lama dengan Al-Qur'an ya. Dalam sebuah salat tarawih saya baca Ar-Rahman. Ar-Rahman dalam 8 rakaat ya. Ya. Umatnya marah ya. Saya bilang kalian biasanya kalau salat tarawih berapa menit sih ya. Jadi ya dengan apa ya biasanya alhaqumut takatsur qul huwallahu ahad, rakaat yang kedua wal asri qul huwallahu ahad ya. Ya. Ya kira-kira 20 menit. Nah, dan tadi juga 20 menit juga ya. Kenapa 20 menit Ar-Rahman kalian marah ya. Ya. Tapi kalau 20 menit bersama surat-surat pendek kalian nggak marah, berarti masalahnya di mana ini? Ya, keawaman ya. Awam banget sama Al-Quran ya.
Ya, maka Allah sebut orang yang awam dengan Al-Quran itu berarti orang yang nggak peduli dengan akhirat. Ya, surat Ar-Rum ya, ayat 7. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Siapa yang sama akhirat tidak peduli, ya, artinya tidak menjadikan setiap amal itu semangatnya akhirat, ya. Biarlah saya agak lama berdiri, semoga saya aman saat nanti berdiri di akhirat. Kalau para ulama kan begitu, ya. Maka itu indikasi orang yang sangat awam terhadap akhirat, sangat banyak pengetahuan informasi tentang dunia. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Ya. Coba diajak berlama-lama bahas bola, bahas politik, ya. Bahas urusan dunia, pasti nggak ada yang protes sejam 2 jam, ya. Tapi ketika diajak beral-Quran dengan alasan kita ini kan orang awam, ya. Oke lah kalian orang awam betul. Tapi tadi itu, ya, menitnya sama, ya. Cuma karena kalian awam, nah, justru saya bermaksud supaya menghilangkan keawaman itu dengan Al-Quran. Ya. Oke lah kalian nggak hafal surat Ar-Rahman, tapi paling tidak kalian tahu ada ayat yang bunyinya Rabbul Masyriqaini wa Rabbul Maghribain. Ada ayat yang berbunyi Fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan dan seterusnya. Ya. Nah, kadang-kadang saya selalu naruh waktu, ya, naruh HP di depan supaya saya tahu tadi ini berapa menit salatnya. Ya, supaya kalau ada orang protes, saya punya hujah. Saya tadi cuma sholat 10 menit. 10 menit aja Anda menuntut saya. Padahal kalian nunggu apa itu ya, Grab car misalnya, ya. 3,5 jam nggak marah-marah, ya. Kenapa nunggu ayat 10 menit? Marahnya kayak dizolimi banget, ya. Ya. Nah itulah ya satu contoh satu contoh atau fakta bahwa Rasulullah menginginkan surat Qaf dan Al-Qamar harus menjadi surat yang familiar, ya. Nah, istilah di masyarakat gacoan, ya. Ya, segacoan kul huwallahu ahad. Ya, kul huwallahu ahad orang sudah mau tahu, tapi seharusnya Al-Qamar juga tahu, ya. Yang kedua, bukti bahwa surat Qaf ini harus familiar. Rasulullah sering menjadikannya sebagai pembuka pembuka apa? Setiap al-majami' al-kibar, ya. Pertemuan kaum muslimin dengan jumlah besar, ya. Ya kalau kita semacam pembukaan tilawah gitulah, ya, ya, ya. Ya, jarang kita memanfaatkan pembukaan tilawah itu sebagai sosialisasi surat Qaf, ya. Kita kadang-kadang ngikutin temanya. Temanya apa ini? Oh, Maulid Nabi. Oh, bacanya misalnya Ali Imran, ya. Apa itu 151 misalnya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihir rusul, ya. Temanya apa nih? Isra Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram, ya. Ya, temanya ini apa ini? Musyawarah nasional misalnya, ya. Wah, temanya inna fatahna laka fatham mubina, ya. Padahal, ya, kalau mau lebih ilmiah, ya, dalam perkumpulan besar Rasulullah dan diikuti oleh para sahabat selalu membacakan surat Qaf, ya. Yang ketiga,
bahwa surat Qaf ini harus familiar, harus populer di masyarakat. Rasulullah menjadikannya sebagai khutbah Jumat. Ya. Dan jangan dikira khutbah Jumat di zaman Rasulullah itu kayak kita gitu ya. Ya, dibaca, diterjemahin, dikasih ilustrasi. Di zaman Rasulullah khutbah itu cuma bacain ayat aja. Ya. Jadi kayak orang sholat jadinya qaf wal Qur'anil Majid bal ajibu an ja'ahum minhum bal ajibu an ja'ahum mundzirum minhum faqala al kafiruna hadza syai'un ajib. Terus sampai fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Sudah. Ya, selesai khutbah. Baru khutbah kedua. Ya. Di khutbahnya cuma bacain ayat aja. Ya. Maka sebagian ahli fikih mengatakan berarti seharusnya khutbah itu ya begitu. Ya. Cuma kalau begitu nanti orang nggak paham, digantilah eh, bahasa Arab. Ya. Ayat, tapi walaupun demikian banyakkan ayatnya daripada ulasannya. Ya. Nah, ibu-ibu bisa menemukan masjid yang begini itu ada di Sentul itu ya. Masjid agak gede pinggir jalan itu ya. Itu khutbahnya benar-benar udah sebagian besar ayat aja ya. Maksudnya sih bagus ya, katanya supaya umat tidak mendengar ucapan-ucapan yang lagu ya. Ya, misalnya khutbah Jumat tapi isunya lebih besar tentang kritik tentang politik ya. Segala MBG dibahas, segala ini dibahas, ijazah palsu dibahas. Khutbah Jumat kok isinya begitu. Nggak perlu hadir khutbah Jumat juga kalau masalah itu sih udah pasti dapat ya. Ya. Ala kulli hal memang Rasulullah mengatakan seharusnya menjadi khatib adalah orang yang faqih ya, yang ilmu agamanya dalam ya. Bukan sekedar yang penting berani ngomong ya. Karena khutbah Jumat itu tujuannya bukan sekedar tathqif ya, menambah wawasan, tapi dia bertujuan harus bisa menambah iman seseorang ya. Dia harus padat dengan pesan-pesan, bukan dengan sekedar informasi, apalagi kritikan ya. Oh, apalagi segala hasil survei dibacakan di situ ya. Begini, begini, begitu ya. Maka salah satunya dari hadis ini pentingnya khutbah Jumat itu memperbanyak penjelasan ayat daripada uraian khatib itu sendiri. Ya. Dan kira-kira kalau kita baca surat Qaf sampai akhir surat itu kira-kira berapa menit sih? Ya. Sebetulnya 10 menit misalnya. Ya. Seharusnya khutbah itu ya kisarannya 10 ya. 10 sampai 15 menit itu. Ya. Jangan sampai udah nggak nyunah dari segi kontennya karena kontennya banyak ya, menjelaskan hal-hal yang sifatnya lebih kepada tafqifi ya, wawasan ya. Ya. Terus itu lama lagi ya. Setengah jam, khutbahnya doang setengah jam belum sholatnya. Wah itu benar-benar Rasulullah mengatakan itu bukti kalau orang khotib begitu, khotib yang tidak memiliki ilmu agama yang mendalam. Ya. Karena kalau saja dia punya ilmu agama, nggak mungkin dia melaksanakan seperti itu. Ya. Min fiqhi ma'innatir rajuli ay yuqassiral khutbata ya, wa yutilas shalah. Ya. Dan bukti seseorang ya, ilmu agamanya mendalam, dia tidak ingin
memperpanjang khutbahnya dan dia lebih ingin memperpanjang sholatnya. Ya. Maka karena Rasulullah begitu seringnya ya membacakan atau mentasmi'kan surat Qaf ya, maka terkenal seorang sahabiyah bernama Ummu Waraqah ya. Dari seringnya mendengar Rasulullah membaca surat Qaf sampai Ummu Waraqah itu hafal surat Qaf ya. Hafal karena keseringan aja dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi, dengar lagi ya. Ya. Ya Allah alam ya, apa karena memang banyaknya atau karena memang daya tangkapnya bagus ya. Ya, ya kalau kita nggak kayak muwaroko minimal akrab gitu aja lah ya. Kalau kita yang banyak dengar surat Qaf, apal juga nggak ya kira-kira ya. Ya, ya. Ya minimal jadi akrab gitu ya. Jadi tahu kalau ada ayat berbunyi begini, udkhuluha bisalamin dzalika yaumul khulud. Ah, ini surat Qaf ini. Ya, ya. Karena sudah akrab ya. Dengar ayat walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kita langsung nyadar ini surat Qaf ini ya. Ya, kita dengar ayat misalnya kadzabat qaum lutin bin nudhur inna arsalna alaihim hasiban illa ala lut. Mungkin nggak hafal tapi tahu. Nah, ini surat Al-Qamar ini. Ya, itu bukti bahwa kita sudah terhilangkan atau terentaskan dari keawaman. Ya, keawaman terhadap Al-Quran. Karena di surat Ar-Rum tadi Allah mengecam orang yang awam terhadap Al-Quran. Karena orang yang awam terhadap Al-Quran itu identik awam terhadap informasi keakhiratan. Ya. Bahwa di akhir bahwa surga itu begini, neraka itu begini, saat dibangkitkan manusia begini, itu otomatis banyak nggak taunya juga, ya. Padahal kalau urusan dunia tahu semua, ya. Nah, itu menjadi aib imani dalam kehidupan orang beriman, ya. Dan tidak mustahil, ya, Ummu Waraqah yang terkenal eh, pemburu, ya, pemburu tilawah Rasulullah surat Qaf, ya. Itu sampai Rasulullah menyebutnya padahal masih hidup. Rasulullah menyebutnya asy-syahidah. Ummu Waraqah, wanita yang mati syahid. Ya. Ya tentu para sahabat percaya aja Rasulullah yang ngomong. Ya. Ya. Masih hidup sudah disebut mati syahid. Ya. Ya, begitu cintanya kepada Rasulullah, cintanya kepada surat Qaf. Ya. Dan akhirnya ucapan Rasulullah terbukti di zaman Umar bin Al-Khattab. Ya. Beliau mati dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, berharap ya memiripkan diri dengan Ummu Waraqah ya agar kehidupan kita berbobot di sisi Allah sehingga menjadikan akhirat terasa lebih baik ya dalam kehidupan manusia itu karena kehidupan dunianya betul-betul dimaksimalkan. Ya. Apakah yang disebut dengan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Kehidupan akhiratmu lebih baik dari kehidupan duniamu. Kenapa? Ya karena selama di dunia betul-betul memanfaatkan, mengisinya dengan sebaik-baiknya untuk urusan akhiratnya.
Ya. Jadi mengapa surat Qaf begitu disosialisasikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, maka karena isinya adalah poin-poin keimanan manusia terhadap Allah, terhadap hari akhirat khususnya ya. Ya. Dan akhiratnya dari yang paling awal yaitu kematian. Ya. Ayat kematian ada di surat Qaf, wa ja'at sakratul mauti bil haqqi dzalika ma kunta minhu tahid. Ya. Setelah itu hari kebangkitan, hari hancurnya dunia. Wa nufikha fis suri dzalika wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Ya. Setelah itu hari mahsyar. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Ya. Terjadi dialog antara ya tokoh-tokoh kejahatan dengan pengikut-pengikut dan pendukung-pendukung kejahatan. Ya. Sehingga Allah katakan la takhtasimu ladayya. Ya. Udahlah di sini jangan berantem, udah bukan saatnya lagi berantem. Ini gara-gara kamu sih begini ini ya. Waqad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ya. Kan dulu sudah dijelaskan. Ya, betul. Ya, tokoh ini ngajak begini, tokoh ini kan tapi ada Al-Quran. Seharusnya kan kalian mengikuti Al-Quran, bukan mengikuti tokoh. Ya, walaupun siapa yang ditokohkan, pada hakikatnya penokohan umat terhadap dirinya itu amanah. Ya, jangan kemudian mentang-mentang saya tokoh mau saya kerjain nih umat, naudzubillah akan menjadi sangat bahaya. Ya. Kalau tahu kami ditokohkan oleh umat, maka kamu harus amanah, ajak umat itu ke jalan yang baik, mumpun kamu ditokohkan. Ya. Karena kalau tokoh yang ngomong, ya asal baik, umat kadang-kadang nggak nanya kenapa begitu, kenapa harus begitu. Enggak ada, umat langsung. Ya, ayo kita harus qiyamul lail. Ya kalau tokoh yang ngomong langsung orang melaksanakan. Nggak nanya apa hukumnya. Emang kalau nggak qiyamul lail kenapa? Gitu ya. Yaitu tokoh yang amanah. Ya. Jadi seharusnya menjadi tokoh itu ya, jangan kegeeran ya. Itu amanah dari umat ya. Allah yang menggerakkan umat itu menokohkan seseorang. Kalau enggak nanti di akhirat digugat oleh manusia ya. Walaupun saat itu enggak ada gunanya kata Allah. La takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Ya. Jadi satu halaman penuh surat Qaf ini, halaman yang kedua ada surat Qaf di mushaf itu, isinya semua tentang hari akhirat, ya, tentang neraka. Ya. Satu-satunya informasi neraka yang modelnya kayak surat Qaf ini hanya di surat Qaf. Ya. Informasinya itu di surat Qaf ini Allah berdialog dengan neraka. Ya. Neraka gimana? Ya. Masih cukup kalau ditambah lagi. Ya. Halim talati. Ya. Ya. Udah penuh nih. Ya. Nerakanya nanya, emang masih bisa nambah ya Allah hal mim mazid. Ya. Ya, nanti bisa dibahas lah ya. Jadi intinya keimanan kita terhadap neraka itu udah sampai bukan sekedar ya, isinya azab gitu. Bahkan dia bisa berbicara ya. Nah, ya walaupun untuk saat ini kita nggak nggak apa namanya kayak nggak ada kepentingan cuma sekedar iman bil ghaibnya seperti ini loh bahwa neraka itu nanti berdialog dengan Allah. Ya.
Tapi kepentingan saat ini adalah Rasulullah menjelaskan siapa yang berdoa Allahumma ajirni minan nar 7 kali, ya, maka neraka pun ikut berdoa, ya Allah selamatkan hambamu yang selalu minta perlindungan dariku ini. Ya. Nah itu kepentingan kita saat ini. Ya. Jangan sampai menjadi orang yang sehari tanpa pernah minta tolong kepada Allah, selamatkan aku dari api neraka. Ya. Ya. Dan seharusnya bervariasi, ya. Allahumma ajirni minan nar, wa qina adzaban nar, wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Na'udzubika minan nari wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Ya. Berbicara tentang surga dan karakter orang-orang yang masuk surga. Ya. Dan surga itu aslinya didekatkan oleh Allah kepada orang-orang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Dan surga itu didekatkan oleh Allah kepada, ya, ahlu taqwa. Ya. Kriterianya apa? Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafil. Ya. Orang-orang yang selalu kembali kepada Allah, selalu akrab dengan Allah, ya, dan selalu menjaga amanah. Ya. Man khasyir rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Selalu takut kepada Allah Ar-Rahman, ya, dan selalu kembali kepada Allah dengan hati yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk menanamkan nilai-nilai keimanan hari akhirat dengan khas surat Qaf, ya. Ya, ya. Tentang kematian itu kan ada di surat Al-Munafiqun, di Al-An'am, di Al-Jumu'ah, tapi yang khas surat Qafnya beda sendiri, ya. Maka Allah ajak manusia itu, ya, supaya bisa beriman dengan hari kiamat dengan baik, imanilah Al-Quran ini. Ya. Imanilah Al-Quran ini, berinteraksilah dengan Al-Quran ini, ya. Sehingga Allah jadikan awalnya tentang Al-Quran, ujungnya tentang Al-Quran. Awalnya Qaf wal Qur'anil Majid. Ujungnya fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ya. Jadi baru ketemu, ayo, ayo, ayo hidup sama Al-Quran, ayo, ayo, jadikan hidup sama Al-Quran. Mau berakhir, ayo ingatkan manusia ini dengan Al-Quran. Fadzakir bil Qur'ani may yakhafu wa'id. Ya. Udah kayak kita nonton TV, ya, nonton TV, nonton YouTube, dikit-dikit iklan, dikit-dikit iklan, ya. Ya. Ya Quran itu iklannya, mushaf ini iklannya ya ngajak beral-Quran. Ya. Ayo imani Al-Quran, ayo hiduplah bersama Al-Quran, tumbuhkan, ya, rasa takutmu terhadap ancaman Allah dengan Al-Quran. Ya. Yang kedua dengan ma'rifatullah. Ya. Ma'rifatullahnya memahami al-kaun. Ya. Memahami langit dan bumi, memahami hujan, ya. Hujan ini harus bisa membuat manusia, ya, merasakan keagungan Allah. Sehingga siapa yang merasakan keagungan Allah akan mudah beriman dengan Al-Quran. Yang beriman dengan Al-Quran akan mudah menerima petunjuk-petunjuk Al-Quran tentang hari akhirat. Ya. Jadi di halaman pertama surat Qaf itu tentang kaun. Afalam yanzuru ilas sama'i fawqahum kaifa banainaha wa zayyannaha wa ma laha min furuj. Tentang bumi, wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij tabsiratan wa dhikra likulli 'abdin munib. Tentang hujan, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannati wa habbal hasid. Tentang pohon-pohon menghasilkan buah, khususnya kurma, wan nakhla basiqatil laha tal'un adid. Ya.
rizqan lil ibadi wa ahyayna bihi baldatan maita. Jadi masalah kaun aja diselipkan di situ hari akhirat. Ya. Kamu tahu nggak? Ya, pohon-pohon ini tadinya nggak hidup jadi hidup. Ya, ya begitulah manusia. Nanti manusia ini mati dihidupkan lagi oleh Allah. Kadzalikal khuruj, demikianlah prinsip hari kebangkitan itu. Tadinya mati hidup lagi. Ya. Pendekatan yang ketiga tentang belajarlah dari kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah karena menolak wahyu Allah. Kadzabat qablahum qaum Nuh wa ashabur rassi wa Thamud wa 'ad wa fir'aun wa ikhwan Lut wa ashabul aikati wa qaum Tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Ya. Ini nanti diulang lagi di halaman terakhir surat Qaf. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ashaddu minhum batasha fanaqqabu fil biladi hal min mahis. Ya. Tentang pentingnya agar manusia bisa beriman dengan Al-Quran, hendaklah manusia selalu memperbaiki hatinya. Karena Al-Quran ini nggak bisa pakai logika aja, nggak bisa pakai terjemahan saja, nggak bisa pakai kajian saja. Ya, modal utamanya adalah hati. Hati kita harus betul-betul baik. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ya. Agar beriman dengan Al-Quran dan ini perbaiki hubunganmu dengan Allah. Ya. Jangan Allah dikecam, Allah disuudzoni, Allah di dicela dan seterusnya, itu hanya akan menghalangi manusia beriman dengan Al-Quran. Ya. Jadi kata orang-orang Yahudi itu, Allah itu pernah kecapean habis bangun, habis bikin langit dan bumi. Ya. Allah kok kecapean? Ya. Itu kan penghinaan terhadap Allah. Ya. Yang biasa kecapean sama makhluk. Allah wala yauduhu hifdhuhuma. Enggak pernah terbebani, ya balik kecapean, terbebani ngurus alam semesta ini. Ya. Maka Allah perlu bantah itu ya omongan orang-orang kafir itu. Ya. Walaupun mungkin kita nggak akan pernah menuduh Allah seperti itu. Tapi intinya jangan sampai hubungan kita dengan Allah jelek. Ya. Cari bahasa-bahasa yang membuat kita jadi semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bolehlah hidup ini pahit, ada begini, ada begitu. Ya, carilah ya. Ya, atau mungkin dalam saat pelaksanaan amal soleh mungkin terasa pahitnya. Coba cari bahasa yang membuat kamu dengan Allah itu semakin baik. Maka Allah katakan, "Walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub." Saya nggak pernah capek seperti yang dituduhkan oleh orang Yahudi itu. Ya. Maka bukti kamu beriman dengan Al-Quran, kamu beriman dengan Allah yang baik, kamu beriman kepada hari akhirat, tunjukkan ya ibadahmu, ya ibadah salatmu. Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub, wabil khusus di waktu malam, wa minal laili fasabbih wa adbar sujud. Ya, ya, kehidupanmu di waktu malam itu bukti bahwa kamu betul-betul beriman dengan Al-Quran, isinya beriman dengan Allah. Ya, cinta apa, rindu surga, takut neraka. Ya. Balik lagi ke tema keakhiratan lagi. Wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Ya, akan manusia saat berkumpul di mahsyar ada panggilan. Ya. Panggilan, ayo ngumpul sini, ngumpul sini. Ya. Wastami' yauma yunadil munadi mim makanin qarib. Semua dengar yauma yasma'una as-sayhata bil haqq. Semua mendengar panggilan itu begitu dekat di telinganya. Padahal jumlah manusianya wallahu alam ya. Apa ratusan miliar apa sudah triliun ya. Ya, maha kuasa Allah.
dengan teknologinya mengumpulkan manusia ya di sebuah tanah lapang ya yang nggak ada bagian tanah yang menonjol, nggak ada bagian tanah yang menurun, semuanya rata. Fayadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwaja wala amta. Itulah kondisi tanah saat manusia dikumpulkan, ya nggak ada yang menonjol ke atas, artinya apa itu bukit, apa itu apalagi gunung, semua rata. Nggak ada juga yang landai, ya semacam cekungan atau apalagi danau, nggak ada, semua Allah bikin tanah yang rata agar semua manusia ya berkumpul di situ dan tidak ada yang bisa ya yang bisa bersembunyi ya. Yaumahum barizuna la yakhfa 'ala Allah minhum syai' ya. Ya. Semuanya akan terlihat di hadapan Allah, nggak ada yang bisa ngumpet ya. Dan Allah akan tanyakan pada manusia, masih ada yang berkuasa enggak sekarang? Enggak ada ya Allah, hanya Engkau yang berkuasa. Limanil mulkul yaum, lillahil wahidil qahar. Itulah suasana hari kebangkitan. Manusia dikumpulkan di satu tempat yang rata, yang dijelaskan di surat Ghafir. Ya. Demikian jamaah rahimakumullah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.